Hello guys, welcome back to my channel. It's me Evalina here. So di video kali ini guys, gue tuh mau bercerita ke kalian tentang suka duka tinggal di Eropa. Nah kali ini gue nggak ngomong sendiri. Ada narasumber yang benar-benar gue undang dari Jerman. Dan dia itu adalah salah satu sosialita Jerman pemirsa. Dan dia tuh sangat manja seperti Syahrini gitu kan. Nah kalian yang penasaran ya, secara dia viral banget loh. Dia tuh viral banget se-Jerman di ukuran orang-orang Indonesia. Nah, makanya itu guys, kalian penasaran kan suka duka tinggal di Eropa ini seperti apa yang sebenarnya? Nah, ini adalah versi gue yang tinggal di Belanda dan versi narasumber yang tinggal di Jerman. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa di like guys. Dan di subscribe dong, jadi biar gue makin semangat buat video next video, ya kan? Nah, and check it out. So guys, inilah dia narasumber Eike yang narasumber yang sengaja gue undang dari Jerman. Wow. Ya. Nah, gue mau tanya dong, suka duka tinggal di Jerman itu seperti apa sih saudara? Gue tuh gak habis pikir lagi deh. Gue selalu dipergunakan, dimanfaatkan sama temen-temen gue yang punya YouTube channel macam dia ini buat jadi narasumber. Padahal gue gak bingung, narasumber itu ada ya point of view-nya gitu ya kan? Ini nalarnya ada, ini gue cuma asal ceplos doang. Lah ini kan lo ngomong sesuai dengan realita gitu loh, tanpa skrip. Nah justru orang-orang maunya itu yang sesuai dengan realita and straightforward gitu loh ya. Tidak ada kepalsuan manja pemirsa. Nah maka dari itu guys, kalian mau dengar kan cerita suka duka tinggal di Jerman itu seperti apa? Nah nih, Dedek Hani, namanya Dedek Hani close ya. Ada Hani aja. Ada Hani aja. Seperti itu. Ceritakan dong pertama sukanya tinggal di Jerman itu seperti apa sih Bu? Sukanya mata uangnya euro bukan rupiah. Itu mah pasti. Penting ya Cong. Terus cuma mungkin kayak kualitas hidup kali ya. Itu kan di sini lebih enak, nggak pernah lihat macet sih, tapi kadang-kadang gitu kan macetnya ya nggak separah Jakarta lah gitu kan. Terus semuanya serba teratur, terus ditambah lagi demokrasinya oke nggak dibandingkan ya oke sih di sini, tengah rasanya tinggi kan istilahnya. Terus ditambah lagi kayak jatah cutinya. Kalau di Indonesia kan lu baru bisa cuti kalau lu udah 1 tahun kerja. Dan itu juga cuma 12 hari kerja gitu kan. Kalau gue di sini 30 hari cutinya, ditambah lagi public holiday. Public holiday kalau di Bayern itu sekitar 14 hari atau 13 hari lah gitu. Jadi total sebenarnya gue libur ada 43 hari. Kebayang nggak pemirsa 43 hari dalam 1 bulan setengah loh pemirsa, ya kan? Sama sih, manja. Anda juga hampir sama kalau sukanya. Iya, dan terus ditambah lagi sama kayak kalau lu ada lembur kan ya, kalau kerja enggak dapat libur. Oh gitu, oh ya time for time. Biasanya sih kayak gitu, di Belanda juga time for time kalau untuk kerjaan gitu kan. How about dengan salary gitu? Kan banyak orang yang bilang kan, ya gaji di Eropa kan walaupun cuma tukang cuci piring gitu kan, katanya hampir sama gajinya kayak gaji manajer di Indonesia. Bener nggak sih itu? Ya karena kalau di sini kan lu ngitungnya kan per jam ya. Lu mau kerja apa juga kan dihitungnya per jam sebenarnya. Gue belum bilang soal kayak di sini kan terjamin semuanya. Oh iya benar. Soal asuransi gitu kan. Terus kalau sampai misalkan amit-amit jangan sampai. Kalau misalkan sampai gua nggak dapet
gua nggak kerja gitu kan, gue dibayar sama pemerintah, gue Iya, dapat duit subsidi dari subsidi pemerintah. dari Itu sih pemerintah. sukanya di sini ya. Itu enaknya di situ. Dan terus di sini kayak apa aja tuh sebenarnya lu jadi duit kan. Lu mau bersih bersih apa rumah Iya, juga kan, bersih-bersih rumah. 2 jam aja lu udah dapat berapa, 450 sampai 500 ribu istilahnya, Iya, dirupiahin benar ya itu. gitu. Kalau mau nyari duit mas sebenarnya di sini ya gampang aja gitu, gampang susah tergantung Iya, kitanya tapi juga. bukan berarti kita di sini nyari duit tuh kayak metik duit dari pohon ya, Iya, kayak daun. gitu Enggak, juga. kita kerja keras juga di sini untuk bisa Karena di sini pajaknya gede juga. iya, karena kan kita di sini bayar pajak juga termasuk tinggi. Biaya Ibaratnya hidup juga tinggi. kita juga bisa, rata-rata orang Belanda atau orang-orang bule lah ya, bisa pergi liburan 2 atau 3 kali dalam setahun tuh juga karena mereka kerja keras dan Ada gak kerja keras tuh kerja biasa gitu. tapi menabung gitu ya. Tapi kalau Ade Hani sering liburan karena kerja biasa. Wow. Iya, Bukan karena kerja dia keras. kerjanya di pariwisata gitu ya. Menjual jasa pemirsa ya, bukan menjual yang lain ya. Sukanya apa lagi ya Bu ya? Sukanya kita bisa traveling keliling Eropa itu Lebih ya gampang. gampang gitu ya, karena untuk flight domestik di sini tuh murah, nggak kayak di Indonesia kan mahal ya. Terus Kayak kalau misalkan ke Milan aja lu bisa dapat 1 juta udah PP kan. iya kayak Gitu gitu-gitu. kalau misalkan. Terus kan bisa juga naik bus atau naik train. Tapi memang agak lama sih perjalanannya. Kalau gue Dan sih itu, ogah. ya kadang-kadang gue juga bisa mau sih, nggak apa-apa kalau emang ada waktu. Dan kebetulan kalau lagi murah juga why not gitu kan, buat teman-teman yang mau traveling for next time gitu. Nah apalagi tuh sukanya? Sukanya apa lagi ya? Mungkin makanan kali ya. Apa makanan Emang kayak suka makanan di enggak sini? sih, maksud gue di sini kualitasnya kan lebih terjamin gitu. Dan terus kayak kalau misalkan lu di Indonesia lu mau beli salmon berapa cuy? Istilahnya mahal banget kan, di atas 100.000 gitu kan, cuma berapa ratus gram istilahnya. Di sini lu cuma 2 euro aja udah dapat salmon gitu kan, 2-3 euro. Iya sih benar. Kayak gitu. 7 euro udah setengah kilo lah ibaratnya, 10 euro. Kalau lu beli di Lidl ya. Iya. Makanya. Terus kalau dukanya banyak nggak? Ih banyak banget, gila kali. Gue bisa pulang kampung sekarang kalau gue mau cerita dukanya mah. Iya, dukanya banyak juga, say. Nggak cuman sukanya Nggak cuma doang. ketawa-ketawanya doang. Jadi banyak banget kan orang di Indonesia berpikir ya, lu kan enak banget ya tinggal di Eropa gitu. Ya, lu mau kemana aja gampang, gaji gede gitu kan, mereka mikirnya seperti itu. Terus liburan manja bisa setiap saat. Terus nenteng Louis Vuitton, nggak tahu aja di balik semua itu Di balik ada semua banyak itu kesengsaraan. hanyalah Fata Morgana. Yaudah deh, lu aja deh yang tinggal di Jerman, sukanya kan tadi udah, dukanya deh. Dukanya apalagi kalau misalkan lu sakit, pengen bubur ayam susah banget. Nah, bener itu. Gue kadang kalau misalkan lagi sakit kemana-mana lu masih sendiri. Apalagi kayak gue belum, masih single gitu kan, tinggal masih sendiri kan. Jadi kalau misalkan sampai sakit tuh inget banget orang tua gitu kan, biasa dipesenin bubur lah, atau ditanyain mau makan apa, makan nasi tim gitu kan, atau apa gitu. Terus enak gitu Terus ya. enak gitu, dan terus lu nggak perlu ribet-ribet masak dulu, udah langsung jadi. Di sini lo mesti masak dulu lah, terus lo ke dokter juga sendiri, mesti naik umum, nggak ada ojek, apalagi kalau becek ya kan. Terus udah gitu jadi ya gimana, mau terima nggak terima gitu kan istilahnya. Terus akhirnya dari situ ke apotek dulu ya kan, beli obat. Habis itu mesti belanja dulu karena kita sakit, mesti masak ya kan di rumah. Iya benar. Terus jadi ya lo kalau sakit pun, sesakit-sakit apapun itu lo paling enggak lo mesti 3 jam atau 4 jam lo mesti mondar-mandir sendiri. Iyalah, gitu kan. harus gitu. Kalau di Jakarta lo udah tinggal panggil ojek lah, minta tolong suruh beliin bubur ayam lah atau apalah gitu Iya, kan. bener. Suruh belanjain obat lah gitu. Di sini boro-boro gitu kan. Udah mahal gitu segala Semuanya macam harus sendiri mahal. lah Semuanya ibaratnya pasti sendiri gitu gitu. kan. Jadi kayaknya
Kalau kayak gitu, kalau apalagi kalau lagi sakit sih berasa banget gitu kan sedihnya gitu. Iyalah pasti. Dan terus apalagi kalau kayak lagi cuaca nih, perubahan cuaca itu paling nggak enak banget Iya, gitu kan. lagi sekarang kan lagi winter itu, jadi siangnya itu lebih singkat dibandingkan Iya, jam lagi jam musim 4 aja panas. udah gelap banget. Iya, Jam 4 bener. udah gelap banget gitu kan. Kalau misalkan musim panas lu masih oke lah, sampai jam 10 aja masih terang gitu Iya, kan. Dan jam terus 10 malam. lu bisa pakai baju pendek, lu masih kena matahari apa segala macam, masih bisa hahi di luar. Kalau di sini ya elah ngelihat, ya Allah udah dingin, ya Allah hujan, ya Allah apalagi angin kayak begitu, ya Allah Iya. udah amit-amit gitu. Apalagi saudara. Apa ya sedihnya, ya itu kayak ya kalau dikit-dikit kan lu mesti masak sendiri, Iyalah. dikit-dikit mesti masak sendiri karena beli di luar mahal gitu kan. Terus ya nggak mungkin juga lu beli di luar terus 20 tiap kali gitu kan. Oke lah sekali-kali lu beli di luar atau makan di luar, it's fine gitu Tapi kan. nggak bisa juga Tapi nggak tiap juga hari. tiap hari. Coba lu di Jakarta kalau nggak bisa tiap hari makan warteg, makan nasi Gojek, padang, makan GoFood gitu ya. makan mie ayam gitu kan. Tiap hari misalnya menunya tuh benar-benar beda lah. Ini lo pasti sekali masak nasi goreng udah langsung banyak ya kan. Iyalah, Buat tinggal 2 besok hari. buat besokan Gua mah paginya sarapan begitu. lagi ya kan. Yang ada makannya itu lagi gitu. Terus Ada lagi sih duka yang paling duka banget sih kalau gue bilang ya. Di sini kan pajaknya kan tinggi banget tuh. Jadi kita gajian brutonya sekian-sekian, tapi masuknya ke rekening kita tuh setengahnya gitu kan. kayak gue Jadi itu benar-benar gitu sakit kan, hati itu kita sakit ngeliatnya. hati liatnya. Karena kita kan bayar pajaknya itu otomatis dipotong dari gaji, nggak kayak di Indonesia. Lu yang pergi ke kantor pajak bayarin per tahun ya kan, Iya. begitu kan ceritanya. Makanya kalau di Indonesia kan banyak orang yang nggak bayar pajak gitu, bohongin pajak atau ngebohongin pajak. Kalau di sini nggak bisa guys, karena setiap gaji datang tuh otomatis dipotong. Dan juga rekening kita bisa dilihat sama itu ya, sama pemerintah pemasukannya dari mana aja gitu loh. Sedih ya guys, jadi ya gitu deh. ya begitulah. Begitulah ya. Terus apa lagi dong? Terus soal pacaran kali ya. Soal pacaran kan kayak kalau gue sih kalau suruh milih sih enakan pacaran sama orang Indonesia. Yakin loh. Iya sih sebenarnya. Ya ditanyain sayang udah makan belum, sayang masih hidup gak gitu kan. Kalau siang nih belum ditanyain udah makan siang apa belum, pasti ditanyain sayang Mau gue anterin makanan mau nggak dianterin gitu? makan gak gitu, sayang aku pesenin ini ya gitu kan. Kalau di sini mah boro-boro lu tiap hari dikabarin aja udah bagus gitu kan. Ya lo say pemirsa. Jadi ternyata orang bule itu nggak semuanya romantis guys. Ada juga yang bener-bener cueknya tuh minta ampun. Karena Eka juga punya pengalaman atau pasangan yang bener-bener cuek banget. Bukan berarti nggak cinta ya. Tapi emang pada dasarnya kalau di Eropa ini kan memang privacy itu selalu ada gitu loh. Walaupun kita udah pasangan, kita harus tetap menjaga privacy masing-masing sih, dan selalu ada ruang gitu ya. Pasangan Anda seperti juga Bu. Ya, ada ini ya Instagramnya Dede Hani. Tolong di follow banyak keriaan yang tidak bermakna. Terus apa lagi, say? Terus ya kayak gitu, ya kan cowok bule kan cuek. Terus ditambah lagi nih ya, lo kalau ngedate itu bayar masing-masing. Kalau di Jerman sih itu udah pasti bayar Iya. masing-masing. Bukan berarti pelit, bukan berarti pelit, tapi adatnya emang begitu. memang adatnya mereka seperti itu gitu. Jadi karena mereka bilang ya kan kita masih mau perkenalan gitu, istilahnya baru mau mengenal gitu kan. Mereka biasanya itu bayar masing-masing. Tapi kalau gua sih ya, biasanya gua kalau ngedate pertama udah disuruh bayarnya masing-masing, Langsung jangan ciao, harap lah gitu lu ya. bakal ketemu lagi. Iya sih Gua sebenarnya gitu, dating sebenarnya. pertama masa langsung bayar masing-masing mah aneh lah. Ibaratnya gue juga begitu ya. Gue juga pernah ada tuh kenalan yang teman gue, dia ngedate terus si cowok bilang begini, kamu yang bayar makan, aku yang bayar minum.
Itu date yang pertama loh, temen gue langsung lari aja. Tapi itu banyak orang bule yang Jangan gitu dong, gue sama pacar gue juga date pertama juga nggak bayar masing-masing kita. Nggak boleh digituin, Anjir. nggak boleh. Terus pengalaman Anda pacaran dengan orang bule seperti apa, saudara? Tergantung ya orang bulenya kayak gimana. Kalau gue suka terus udah gitu ngedate pertama dia udah langsung nyuruh bayar masing-masing, gue nggak bakal mau ketemu lagi gitu. Jadi ibaratnya kalau lu mau kasih tips-tips nih buat teman-teman cewek-cewek Indonesia yang lagi mencari pasangan bule nih ya, kalau bisa lu ngasih tips nih sama teman-teman. Kenapa gue ya jadi? Karena ibaratnya kan situ punya banyak pengalaman gitu. Kalau gue sih tergantung gitu ya, lo kelihatan dulu lah, maksud gue kayak gini, lo ketemu dia tuh di tempat yang kayak gimana juga gitu kan. Kalau tempatnya yang agak-agak formal, agak-agak elit istilahnya ya, Berarti orangnya elit gitu. berarti orangnya harusnya dia yang bayar gitu ya istilahnya. Dan karena be gentleman lah gitu. Tapi kalau lu ketemunya kayak cuma nge-cafe biasa gitu kan, ya cuma 3 euro what for gitu kan. Terus apalagi kalau misalkan atau lu ngedate-nya tuh dia udah ngajakin ke tempat yang ini, kita ngedate di tempat ini yuk gitu, biasanya itu pasti dia yang bayarin. Nah gua kalau kayak begitu udah pasti gua milihnya yang mahal-mahal. Kalau perlu buka champagne, open champagne ya gitu kan. Kalian dengar nggak itu, dia mah mainannya tinggi seperti yang tadi aku bilang kan, dia memang sosialita Jerman. Itu kan emang dia lagi viral banget itu se-Indonesia. Mana ada gue viral se-Indonesia gila. Jadi selain itu dukanya apa lagi, Bu? Guys, kayaknya narasumbernya ini nggak terlalu banyak dukanya ya. Soalnya dia agak-agak inspirasi tentang menceritakan dukanya itu agak-agak susah dia. Gue udah bilang ya. Jadi gue bingung mau menyampaikan dukanya kayak gimana. Padahal ya gue secara pribadi stres banget tinggal di Eropa ini gitu. Tapi ya gitu deh ya. Emang sih hidup dalam dibawa ambil positifnya Bu, dibawa sana gitu. Seperti itu. Itu untuk urusan suka dan duka tentang kehidupan di Eropa ini, pemirsa. Udah kan ya? Udah gitu aja. Ada tips-tips gak sih buat teman-teman di luaran sana gitu kan, siapa tahu ada yang mau datang ke Eropa. Tips-tipsnya itu apa? Ibaratnya persiapkan diri secara apa tuh? Ya mesti nyiapin diri ya benar-benar, ya mesti tahan banting karena di sini lo nggak punya siapa-siapa gitu kan. Dan kalau emang lu nggak siap ya mendingan nggak usah kesini dulu gitu. Dan terus jangan lu pikir kesini buat nyari cowok atau gimana, nyari laki biar kehidupan lebih baik. Hello, you are the one who change your life, not someone else gitu kan. Apalagi bukan laki-laki gitu. Jadi jangan lo berharap dengan orang lain untuk ngerubah hidup lo, ya lo yang mesti ngerubah hidup lo sendiri gitu. Banyak orang, gue mau ke Eropa biar bisa kawin sama bule gini. Lo di Indonesia juga bisa kawin sama bule. Gue udah berapa tahun tinggal di Eropa? 5 tahun. 6 tahun. Pacar. Gue nggak kawin juga sampai sekarang gitu kan. Nggak kawin gitu kan. Jadi ya ibaratnya buat teman-teman yang ibaratnya pengen datang ke Eropa, jangan berpikir kalau di Eropa ini kita tinggal kayak di surga. Enggak sama sekali. Mungkin kan? memang ini bidadari gitu, tapi bukan berarti ini di surga gitu. Kalian dengar itu pemirsa? Jadi ibaratnya jangan kalian, banyak banget orang yang salah kaprah tentang Eropa gitu kan, pengen banyak orang, apalagi orang Indonesia gitu. Jangan kan orang Indonesia, banyak lah dari negara-negara lain juga berlomba-lomba gitu kan pengen datang ke Eropa, berpikir di sini itu hidup indah banget dan dapat duit itu kayak metik duit dari pohon gitu. Enggak semuanya itu hanya mimpi belaka, say. Jadi percuma kan. Di Indonesia itu sebenarnya hidup jauh lebih enak dan nikmat karena kan di sana untuk bayar pembantu juga murah kan. Jadi ibaratnya orang mah rata-rata di Indonesia punya pembantu. Dan teman-teman nih apalagi yang anak-anak mancah dari negara Indonesia, mendingan
udahlah mendingan di Indonesia aja jadi anak manja aja selamanya gitu kalau nggak mau berubah gitu, karena di sini harus Nia Ramadhani ya kan. karena di sini kalian harus benar-benar tahan banting, harus semua serba sendiri, dan nggak ada di sini ibaratnya kalau lu sakit temen lu jangan ngarapin temen lu ada setiap kali lu butuh. Karena kan setiap orang yang di sini juga sibuk kerja gitu loh. Jadi ya begitulah situasi yang sebenarnya yang ada yang kita rasain gitu loh di Eropa ini. Jadi pada intinya saya hidup di Eropa itu sama di Indonesia itu enakan tinggal di Indonesia. Karena di Indonesia semuanya serba gampang dan ibaratnya serba murah dan ya ibaratnya cuaca juga jauh lebih bagus sih di sana dibandingkan di Eropa dengan 4 musim yang bergonta-ganti seperti hati Dedek Hani yang suka bergonta-ganti. Ya kan pemirsa? Tergantung sih hati gua mah. Atau thank you for watching my video. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini guys, tolong di like dong, di subscribe juga ya guys, karena 1 subscribe itu sangat berguna gitu loh ya. Mungkin nanti ada video-video selanjutnya dengan Ade Hani. Kalau udah banyak dari YouTube duitnya. Doain tergantung dari pemirsanya sih. Tolong di subscribe ya. So guys, thank you for watching. Bye bye and see you next time. Bye.